pemirsa, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama dengan saya Ekna, yang pasti di channelnya Distrik 3420. Dan pertama-tama, karena ini edisinya udah masuk di Desember ya, dan kita udah masuk kemarin lebih dari tanggal 25. Saya mau menyapa dulu deh dengan sebutan semuanya, termasuk fellow Rotarian, bahkan semuanya saja yang saat ini bergabung bersama dengan saya. Selamat Natal terlebih dahulu. Dan saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bruder Eprem Santos, beliau dari Rotary Club Sumba Tambolaka. Wah, kayaknya lagi senang ngobrolin Sumba Tambolaka, yang menarik nih ceritanya begitu. Saya mau sapa dulu. Bruder Eprem, apa kabar? Selamat Natal. Halo, selamat pagi, selamat malam, semua pemirsa. Selamat Natal juga. Terima kasih karena saya diundang untuk hadir di sini untuk sharing, bicara tentang hal-hal yang bagus dan yang baik yang dilakukan di daerah sini dan Iya, khususnya lewat bantuannya dari Rotary Club International. itu ya. Aduh, Bruder, saya senang sekali melihat belakang itu, gambarnya itu menarik banget ya. Cerita sedikit dong tentang gambar itu. Nah, karena kan Rotary Club ini kan Indonesia Timur ini kan banyak banget ya bagi Indonesia Timur. Nah, kebetulan DG kita, Distrik Governor Lina Suratbat ini memang lagi concern dengan Indonesia Timur ya. Bruder, saya penasaran banget, kepo. Belakang itu ceritanya, bisa cerita itu rumah apa ya? Kok kayak kayak rumah-rumah adat-adat gitu gitu. Gimana nih? Itu apa itu, Bruder? Iya, betul. So, ini semacam rumah perumahan khusus ya untuk Oke, satu kelompok baik. Iya, keluarga iya. uh, Heeh. punya punya satu rumah di sini. So, maka bukan saja di satu kampung, tapi mungkin um, Oke. ada satu rumah itu mewakili satu kampung Hmm. kecil atau satu kelompok di Hmm, mana hmm, mereka hmm, hmm, tumbang supaya ada rumah di sana. Ini juga tidak berarti bahwa harus jadi rumah sehari-hari. Bisa hmm, saja hmm. karena ini semacam mewakili satu satu kelompok. Dan kebetulan Oke. ini di daerah Kodi, di mana kita juga punya suatu proyek untuk Hmm, hmm. mother and child dan juga untuk Oh, education dan karena daerah sini agak agak rawan tentang stunting ya. So maka oh, iya, karena iya, iya. mereka masih yang daerah sini masih Hmm, agak hmm, hmm. mengikuti tradisi dari dulu Hmm, yang hmm, hmm, hmm. macam uh, kepercayaan Merapu dan Iya, bagi iya, mereka betul, paling penting betul. itu adalah yang kuburan dari nenek moyang mereka. Jadi Gitu ya. maka itu yang Begitu ada ya. di tengah lingkaran rumah-rumah ini. Gitu So, ya. ya. Oke, baik. Nah, ini bagaimana suasana Natal di daerah itu sendiri di saat kondisi seperti ini? Suasananya seperti apa itu, Bruder? Nah, sekarang sejuk karena hujan terus ya. Tapi ya, karena mayoritas di daerah sini Kristen dan Mm-mm. Katolik, so maka uh, ya berputar di gereja dan di Mm-mm. kegiatan seperti mudik ya, berkunjung Mm-mm. pada keluarga. Mm-mm. Kebetulan juga ya, dianggap sebagai libur. So, maka di Mm-mm. tempat di mana kami berada ini kira-kira satu minggu liburan. So, maka Gitu ya. ya semacam kalau di Jawa ini seperti waktunya Lebaran. Oh gitu. Tapi memang benar kok. Kalau kalau Lebaran itu milik semua umat deh kayaknya, milik Indonesia banget gitu ya. Tapi kalau Natal baru itu miliknya yang Nasrani gitu. Tapi kalau tahun baru kembali milik Indonesia gitu kan ya. Iya, Tahun betul baru udah betul. milik Indonesia lagi gitu. Nah, fellow Rotarian dan saat ini semuanya saja yang sedang menyaksikan perbincangan kami dalam Inspiring Talk pagi hari ini ya, bisa pagi, bisa siang, bisa malam, apa aja deh ya, kayaknya seperti itu. Nah, Bruder Ephraim ini beliau concern sekali dengan pendidikan gitu. Nah, beberapa waktu kita mengikuti saat perbincangan bersama dengan Sumba yang lalu ya, bahwa ternyata memang kasus pendidikan di
daerah itu di situ sendiri di tempat Bruder itu memang benar-benar cukup memprihatinkan, dan ini yang menjadi sebuah fokus dari distrik governor kita Lina Suratman juga untuk memperbaiki seperti itu gitu ya. Bruder sendiri untuk berkecimpung di dalam BLK ya, khususnya di Don Bosco ini sudah cukup lama ya, Bruder ya. Dan mengapa Bruder juga mengambil di daerah terpencil ke sana gitu loh, sementara di kota banyak. Cerita dong, Bruder. Ya betul. Kebetulan karena saya adalah anggota dari suatu ordo yang Oke. yang didirikan oleh orang namanya Giovanni Bosco, orang Itali, yang Oke, menjadi baik. romo Ya. dan mendirikan satu kelompok yang melanjutkan yang tugas-tugasnya atau yang kerjanya dari dulu yang mulai di Itali sampai sudah berada di Indonesia. Di mana kami memperhatikan yang kaum muda, khususnya yang ada kebutuhan, yang miskin dan semacam itu yang tidak ada pekerjaan. Maka itu yang sebabnya uh, kami itu memperhatikan khususnya contohnya ini lembaga non formal untuk putus Oke, sekolah, iya untuk benar ya. praktek, Mhm. seperti itu. Memberikan kaum muda suatu kesempatan untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, uh, Mhm. orang kerja ada bisa ikut kegiatan-kegiatan sebagai warga negara yang baik dan juga orang yang Mhm. beriman. Ya. Hmm, harus membantu ya, Bruder ya. Nah, dan kondisi pendidikan di daerah Bruder sendiri yang saat ini Bruder ada juga mungkin cukup sangat memprihatinkan ya, Bruder ya. Ya betul lah. Memang ini diakui bahwa ada banyak kesulitan di sini, Oke, keterbatasan baik. karena Iya, iya, iya. baik transportasi cukup jauh dari pusat dan Mhm. kadang-kadang ya bantuan-bantuan yang Mhm. sebenarnya harus langsung ke sini jadi mengurang atau apa ya dan Iya, 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 mereka iya, betul. tidak begitu berminat untuk tinggal di tempat yang Tidak uh, terduga. iya ya. Jauh Karena di dari sini kenyamanan ya. ya di sini belum ada BCA, tidak ada Indomaret, tidak ada Oh gitu. Alfamart, Oh hal-hal ya. seperti itu ya. So, maka Terus kalau mau beli-beli sesuatu gitu bagaimana, Bruder? ya ada juga pasar ya, Oh, pasar ya tradisional. dan Oke, jadi dan ada juga toko-toko yang miripnya Alfamart dan Indomaret, oh, tapi gitu ya. Ini yang berharap PT itu belum sampai ke sini. iya, berharap ini kalau dari mereka mendengarkan langsung besoknya menuju ke Sumba Tambolaka ya, Bruder ya. Langsung buka di sana atau support aja deh seperti itu. Oke, Bruder, memang kondisi di BLK sendiri khususnya di Don Bosco itu memang memberikan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak yang putus sekolah gitu kan ya, yang putus sekolah. Karena di sana banyak sekali gitu. Boleh dong cerita, memang biaya tuh nggak sedikit gitu kan, untuk hal itu biaya nggak sedikit, lalu bagaimana untuk mengcover segala sesuatu itu. Ya, so ini di tempat ini namanya BLK Don Bosco. Mm-mm. Pakai nama Don Bosco karena dia yang pendiri kelompok kami ya. Hmm, Dan ya juga ya. karena Don Bosco itu adalah orang tokoh pendidikan, maka Mm-mm. kelompok-kelompok yang lain yang lebih dahulu daripada kami bisa mengambil namanya sebagai pelindung atau sebagai model. Oke, Maka yang baik ada di baik. yang Mm-mm. SMA, Mm-mm. SMP yang ada di Pulau Gadung, di Mm-mm. Jakarta ya, atau di Iya tempat betul, lain di itu Semarang juga ada, Bruder. bukan kami, Mm-mm. bukan Mm-mm. kami, itu adalah suatu usaha untuk beberapa orang untuk Mm-mm. mengadakan pendidikan formal, tapi Mm-mm. semacam bisnis ya. Tapi kami Mm-mm. agak beda, so maka kami itu biasanya memilih tempat yang bukan di pusat, di ibu kota. Tapi Yang lebih lebih untuk yang membutuhkan. orang-orang yang tidak biasanya terjangkau dengan semua kemudahan dan Iya iya. fasilitasi yang orang yang sudah mapan ya. Maka the, the di maka di Panggilan sini ya, Bruder ya. Mm-mm.
Itu Dan berbeda ya. dan Mm-mm. bukan saja yang putus sekolah, tapi banyak Mm-mm. kali yang selesai SMK juga atau SMA karena tetap Oh. jobless, nganggur, dan mereka datang di sini ikut kursus. Contohnya kami ada kursus instalasi listrik, sepeda Mm-mm. motor, dan peralatan yang dibutuhkan untuk menangani COVID pada awalnya ya. Itu Mhm. saya jadi ikut beberapa kegiatan karena juga Sumba tidak asing dengan Rotary Club karena ada di sini PDGL dan Iya, iya, iya. tahun yang Mm-mm. lalu 2 kali kami dikunjungi oleh PDG Cindy dan juga DG Lina beberapa bulan yang lalu. So maka Mhm. kami sangat terbantu dan diberi semacam dukungan untuk lanjut dalam kegiatan kemanusiaan dalam pendidikan, dalam pelatihan, dalam pengembangan SDM Mhm. dan hal-hal berhubungan dengan mother and child dan stunting juga. Maka Mhm. sangat cocok dengan kegiatan-kegiatan kami karena contohnya di BLK sini Mhm. saya melihat bahwa kami juga harus masuk dalam program paket C ya karena banyak Oke. yang putus sekolah nanti pada saat dapat pekerjaan ketika ditanya oleh majikan mana yang itunya yang sertifikatnya atau ijazahnya kalau terlihat masih SMP atau SD dan gajinya turun padahal dia itu sudah terampil ya. Cuman karena kita Mhm. kan punya Mhm. budaya bahwa mana yang sesuai dengan sertifikatnya atau ijazahnya begitu juga yang nilai dari gajinya ya maka itu yang alasannya kami sedang berusaha untuk itu menawarkan juga paket C atau paket B kepada para peserta putus sekolah yang ikut kursus di sini. Ya, baik. Untuk sementara perkembangan dari pendidikan di sana itu mungkin sudah lebih baik mungkin ya dibanding yang beberapa waktu lalu gitu. Kalau sekarang mungkin sudah lebih baik ya, Bruder ya. Masih ada banyak tempat yang perlu diperhatikan. Mm-mm. Baru-baru ini waktu Mhm. di Lina datang, dia Ya, kebetulan ya. setelah tempat kami itu dikunjungi, dia juga mengunjungi suatu SMK sekitar Oke, baik, baik. 5 menit Mm-mm. dari sini dan ternyata walaupun sudah menerima bantuan yang bagus itu perlengkapan peralatan masak untuk SMK yang jurusan Rotary Club yang ada di Surabaya di Rungkut mereka itu Oke. kirim so maka sangat membantu Rotary Club dalam arti jaringan dari anggota yang Iya, PYBS seluruhnya atau apa ya. Mm-mm. bisa menjadi contoh sasaran dari Mm-mm. bantuan dan yang lain-lain. Sama juga dengan kemarin kami dibantu lewat yang ada di Semarang Rotary Club yang di mana ada Mm-mm. Unika Sogya Pranoto ya. Oke, Mereka dibantu juga bantu oleh kami Sugio dalam Pranoto ya. ya. Mm-mm. Ya, itu memang kalau kalau kita ketahui peran Rotary seluruhnya itu memang cukup membantu khususnya karena memang ini termasuk area fokus ya, ada beberapa area fokus. Nah, ini salah satu area fokus juga yang dilakukan begitu ya. Nah, apalagi dengan kondisi kondisi saat ini gitu kan. Nah, Bruder memang nggak mudah ya seperti itu ya, nggak mudah. Suka dukanya banyak banget, banyak sukanya apa banyak dukanya nih, Bruder? Mungkin itu yang membuat buat tempat ini atau hidup kita begitu berwarna karena Mm, banyak macam ya pastilah mm, di mana ada suatu kebaikan juga cukup besar juga yang perlawanannya atau mm, hal-hal yang kesulitan yang kita bisa mm. hadapi ya. Tapi ya saya kira karena kita melakukannya dengan Hati ya. tujuan yang baik, dengan tulus, dan saya kira tetap walaupun ada kesulitan,
banyak orang juga terinspirasi untuk ikut bantu karena Oke, melihat dari ya, contoh-contoh orang lain dan memang Mhm. kebutuhan yang nyata. Gitu ya. Dan Mhm. begitu. Maka saya berterima kasih atas masukan-masukan dan sumbangan dan perhatian dari Rotarians di di Indonesia di distrik kita yang Mhm. memperhatikan juga Mhm. kami ini yang ada di bagian timur ya. Betul. Ya, memang cukup membantu dan sangat membantu, bahkan diharapkan, dan ini tidak bisa hanya bekerja atau berhenti begitu aja, karena proyek-proyek ini mesti berkesinambungan ya, Bruder ya. Jadi memang kan tadi diceritakan dari IPDG Cindy Bahtiar ya, sampai ya kebetulan di sana juga ada. Jadi terus sampai akhirnya di Cilina yang memiliki concern kepada Indonesia Timur, nggak tahu kenapa. Pernah saya ngobrol, kenapa sih concern dengan Indonesia Timur, kata beliau, karena matahari terbit di sebelah timur. Gitu ya. Kenapa? Ya sambil bercanda, tapi concern beliau sebenarnya karena di sana yang perlu harus dibantu gitu. Indonesia Timur memang perlu harus dibantu seperti itu. Jadi memang peran Rotary ini memang sangat dibutuhkan karena perannya untuk bisa membantu masyarakat di sana. Nah, tadi disampaikan juga waktu mendapat support bantuan alat ya, alat yang oke, canggih, tapi karena keterbatasan SDM dibutuhkan orang-orang yang mumpuni di situ. Nah, inilah guyup rukun dari masing-masing klub yang bisa saling support. Begitu ya, Bruder ya? Betul ya, benar. Saling support. Nah, uh, bagaimana masyarakat di sana, masyarakat di Sumba sendiri ya, Bruder, mereka menanggapi Rotary sendiri, menanggapi di saat di Cilina turun ya, maksudnya untuk memberikan banyak hal lah ya yang dilakukan. Nah, itu bagaimana animo masyarakat sendiri seperti apa? Ya, melihat betapa ada perhatian dari orang luar datang Mhm. untuk membantu, Mhm. ini membuat mereka senang dan beberapa pejabat juga di sini tertarik karena mereka Mhm. melihat bahwa kita itu betul-betul membantu karena datang di sini kan biayanya Mhm. tidak kecil ya karena perubahan sudah naik Betul. dan yang lain-lain dan apalagi kalau mereka itu terus menerus kita kita yang dari Rotary terus menerus lewat kami yang ada di lapangan memfollow up dan memberi dukungan supaya yang sebenarnya yang kebaikan yang pemerintah lakukan bisa jadi Mhm. lebih efektif karena Oh, contohnya gitu yang ya. memang ada Mhm. sekolah, tapi kadang-kadang yang mutu dari pendidikan tetap tidak menghasilkan anak-anak yang bisa dibilang ya yang tahu baca dan tulis ya. Ya masih Oke. maka itu semua di Jilina Mhm. sekarang bersama dengan beberapa instansi kami Mhm. ada rencana untuk memperkuat yang cara yang pengetahuan tentang hitung dan membaca Mhm. dari anak-anak supaya pada saat mereka naik sekolah dan Mhm. lebih 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 mudah karena sekarang ini kami merasakan bahwa karena pendidikan dasar tidak dilakukan dengan baik dan pada saat mereka SMA SMK masih ada banyak kekurangan yang bikin Iya, kita tawa karena kayaknya ya, tidak diberi pendidikan yang pas ya. semestinya ya. Iya, Betul. betul, betul sekali, betul sekali. Ini perlu orang punya hati, ya. Perlu keterlibatan dari berapa banyak pihak. Mungkin bagi Anda yang menyaksikan perbincangan ini dan Anda tergerak, juga tidak menutup kemungkinan ya, karena untuk Indonesia yang lebih baik lagi, kalau kita berpikir Bruder ini bukan orang Indonesia, tapi beliau punya beban, beliau punya hati untuk Indonesia Timur, itu dia ya, Bruder ya. Yang membedakan itu di situ. Cukup berbeda ya, Bruder ya. Nah, silakan kalau kayak gini kita bisa menggapai dengan lebih baik lagi. Dan Bruder pasti ada harapan-harapan ya yang Bruder inginkan dari kedepannya dari Sumba Tambolaka khususnya. Nah, apalagi melalui BLK Don Bosco ini tadi kan disampaikan
ternyata mereka itu ada sekolah, tetapi baca nulis itu masih susah gitu. Apa harapan yang Bruder, pasti Bruder juga mimpi untuk diri, nggak mimpi untuk diri sendiri nih ceritanya ya, mimpinya untuk Indonesia Timur gitu kan, seperti apa Bruder? Ya saya kira bantuan dan pertolongan dari Allah, dari sesama kita jadi Ya, lebih mantap, dibutuhkan ya. lebih lebih lengkap ya kalau Oh uh, iya. orang sendiri yang membutuhkannya bantu dulu diri sendiri ya. So, maka itu sebabnya saya apresiasi beberapa rencana dari DG Lina untuk mulai Rotaract supaya yang mahasiswi yang ada di kota-kota sini ya, yang di Tambulaka contohnya bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kemanusiawi kemanusiaan yang Baik, ada baik. yang dilakukan oleh Rotary Club ya. So maka itu yang kami akan perhatikan supaya lebih banyak yang orang dari sini yang bantu juga yang kami-kami yang ada di sini ya. Tergerak ya. Ya, daripada selalu tergantung pada orang luar. Yang memang di luar itu penting ya. Tapi yang masih ya yang kami tidak mau jadi jatuh dalam suatu kebiasaan bahwa selalu minta bantuan dari luar, padahal orang-orang juga di dalam bisa membantu dengan cara-caranya yang walaupun kecil tapi uh, lebih lebih bagus itu daripada Iya, selalu betul. menunggu orang luar untuk Iya, iya. bantu Mungkin mereka. kalau bantuan dari luar itu berupa kail gitu kali ya, kail atau umpan, lalu digunakan sehingga yang dari dalam Sumba sendiri bisa sama-sama mengembangkan gitu. Tapi sebenarnya pemerintah pun juga udah perannya cukup oke ya, Bruder ya, di untuk Sumba itu. Bagaimana peran pemerintah dari pusat sendiri atau setempat begitu? Seperti apa, Iya, Bruder? eh, memang Pemda di sini juga cukup aktif ya dengan Oke. berbagai kegiatan-kegiatannya dan banyak Mm. kali juga kebetulan Bupati di sini adalah Rotarian juga ya dan kami Oke. sudah kerjasama dengan banyak hal seperti mengembangkan yang desa bambu untuk Oh, baik, 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 baik. environment ya dan Mm. hal-hal lagi yang lain selalu kami di support. Sama Mm. juga dengan yang ada di Waingapu, kalau saya tidak salah, sangat suportif bupati yang ada di situ. Cuman Oke, memang baik. karena daerahnya luas dan banyak orang yang terlibat dan kadang-kadang ada beberapa hambatan dari kesulitan mungkin karena ada perbedaan Infrastrukturnya politik ya. Mm-mm. politik Mm. atau apa dan kadang-kadang tidak begitu begitu bagus yang terjadi. Tapi Tidak bersahabat niat ya, Bruder ya. iya, yang niat ada untuk itu. Cuman pelaksanaannya kadang-kadang ada banyak kendala ya. So, maka Mm. bagus kalau ada juga seperti kita ini pihak Mm-mm. ketiga non government ya NGO yang Mm-mm. Mm-mm. bisa bantu dan mereka itu Mm-mm. merasa ya bangga juga bahwa ada yang orang-orang yang mau memperkuat yang gerakannya, upayanya pemerintah karena memang itu yang tugas utama mereka untuk uh, Oke, baik. yang negara kita ini. Iya, baik, keren banget. Lalu program apakah ke depan ini nanti BLK Don Bosco yang akan dilakukan bersama dengan Rotary? Tapi keren sekali ya, bupatinya aja Rotarian, Rotary semua. Karena memang ya inilah Rotary itu memiliki link yang cukup kuat, cukup gede sehingga segala sesuatunya ya kita akan mendapatkan akselerasi lah. Orang untuk menjangkau di Sumba ini kayaknya mikir dua kali ya, Bruder ya, mikir dua kali. Kalau tidak Rotary nggak mikir-mikir itu, yang penting jalan gitu kan ya. Nah, apa program yang akan datang yang sedang rencana digulirkan bersama dengan di Jilina mungkin ya, bersama dengan BLK dan Bosco itu sendiri? Ya saya kira yang lewat beberapa pesan dari DG Lina dengan visi juga dari Rotary untuk distrik kita ini memperkuat yang kesempatan dan kemungkinan untuk mendapat yang pendidikan yang baik dan mulai dari bawah dari waktu SD maka kami itu bagian dari stuntingnya
adalah Mm-mm. solusinya adalah di SD-SD dimulai yang semacam taman ya, taman sayuran. Mm-mm. Maka waktu Mm-mm. di Jilina datang, dia bawa itu yang seeds, bibit ya, untuk dibagi-bagi supaya di Mm-mm. sekolah itu ada tanaman, sayuran, dan nanti itu yang menjadi Oke. makan siang mereka. Dan sudah Oh, pernah juga, karena juga sekaligus menarik ya. eh, mengurangi yang stunting dalam arti paling-paling Mm-mm. makan siang di sekolah sudah menjamin itu bergizi dibanding Gitu dengan ya. di rumah mereka mungkin makan apa saja yang ada di sekitar ya padahal Mhm. di sekolah bisa disiapkan lagi yang lebih cocok dan melengkapi yang gizi Kebutuhan mereka. mereka ya. Baik. Sebenarnya sebenarnya kalau kalau ditelusuri memang cukup pelik ya kalau saya mendengarkan cerita Bruder ini. Jadi karena di sana itu minus ya untuk informasi pendidikannya. Jadi hanya orang-orang yang punya hati yang bisa melakukan gitu kan. Jadi mereka karena kurang kurang pemberdayaan mungkin begitu ya. Jadi kurang ada tambahan-tambahan. Memang perlu orang-orang luar yang memberikan semangat dan lain sebagainya. Sebenarnya masyarakatnya sendiri pun mungkin antusias atau mudah untuk belajar seperti apa, Bro? Ya memang ada niat untuk itu ya, tapi Iya, tapi kadang-kadang di pedesaan kalau sekolahnya mm-mm. jauh dan juga keluarga butuh tenaga untuk memperhatikan yang kebun dan yang lain-lain, banyak kali yang Iya. jadi korban adalah yang waktunya untuk ke sekolah ya. So, Oh, itu permasalahannya ya. dan juga Mm-mm. banyak waktu boros karena yang anak-anak disuruh untuk cari kayu untuk masak atau cari air dan maka waktu mereka untuk belajar jadi mengurang. So Oh, jadi maka terkalahkan ya itu Bruder ya. Mm-mm. Jadi terkalahkan. Nah, ini memang memang butuh support ya seperti itu. Dan Bruder ini salah satu pejuang pendidikan. Pejuang pendidikan untuk Indonesia nih khususnya ya. Karena tadi suka dukanya banyak banyak sukanya daripada dukanya karena ada hati ini ya yang membuat sesuatu berbeda gitu. Eh, Bagaimana Bruder sendiri di saat di sana tiba-tiba ada sebuah kekurangan gitu lah kekurangan uh, pernah nggak terjadi butuh sesuatu tapi tidak bisa berbuat apa-apa itu pernah nggak terjadi seperti itu Bruder? nah iya, itu sebabnya saya itu sibuk terus dengan WhatsApp, karena ada Oke, kenalan di Jakarta, ada kenalan di berbagai tempat, itu supaya dia ya. mereka itu bisa Mhm. bantu, contohnya untuk beasiswa atau untuk Mhm. satu proyek, dan memang ada banyak yang mau bantu kalau mereka dengar bahwa oh, betul-betul di sini ada kebutuhannya. Mhm. Apalagi kalau mereka melihat bahwa kami juga ada semacam counterpart ya, bukan hanya Mhm. tunggu menerima, tapi juga kami bergerak untuk semaksimalnya bantuan mereka itu di Mhm. membuat suatu pengaruh atau akibat yang positif ya. So, maka ya, saya sangat senang karena bagaimanapun walaupun ada di tempat yang terpencil ini yang Jauh. jauh dari pusat Mhm. karena Pulau Sumba masalahnya ini uh, tidak ada tidak bisa dihubungi dengan mobil ya harus Itu dia harus ya, datang dengan betul. Mhm. kapal laut dan kadang kapal laut itu kalau sudah musim angin yang kuat atau semacam itu Mhm. dan tidak berlayar karena agak yang ombaknya tidak bersahabat. Apalagi saat Ya, ini ya, betul. Bruder. Iya, apalagi saat ini saya melihat di beberapa berita kemarin itu semua yang mereka yang harus menunggu kapal itu harus berhenti semua masing-masing baik dari Jawa Tengah dari Jepara sampai ini saya menyaksikan apalagi sekarang di daerah Sumba mungkin itu juga sedang terjadi ya ya Bruder ya jadi mungkin kalau ada bantuan-bantuan untuk datang gitu ya ini ada sedikit spend time ya agak tertunda bisa seperti itu ya Bruder ya tapi Benar. masyarakat cukup sehat di sana ya cukup sehat dengan kondisi saat ini gitu ya.
Di pedesaan Mm, ada masalah tentang yang karena masih perlu juga bersama dengan NGO-NGO yang lain mm, perlu pendidikan pada orang tua tentang nutrisi untuk anak-anak. Karena mm, kadang-kadang kalau makan nasi dikirain mm, itu sudah cukup karena mahal ya. Padahal ya, itu tidak begitu bergizi dibanding mm. dengan kalau ada variety ya makanan yang lain. Sebenarnya saya senang Oh, dengan programnya pemerintah lewat Pak Gubernur untuk mm. diminta keluarga-keluarga di sini mulai tanam contohnya yang sayuran atau kelor Nah, karena betul betul ya. itu juga Hmm. di Jilina sudah mulai memperhatikan ini yang apa saja yang bisa Kangkung ya dibuat. kemarin ya, tanam kangkung ya. Atau Tanam karena kangkung. kami juga kena yang ini yang hama dari belalang kan. So, maka Mm, ya, ada usulan lebih baik tanam yang seperti yang akan yang buahnya ada di bawah tanah. Oh, jadi ubi-ubian Kayak gitu ya. Ubi-ubian ya. umbi-umbian seperti itu Oke, kan itu baik. tidak Jadi kayak diserang oleh ketela belalang. pohon, ketela rambat, kayak gitu-gitu ya. Nah, ini diharapkan, dibutuhkan. Cuma lebih baiknya dari biji-bijian apa yang tinggal setek. Kayaknya kok biji-bijian kelamaan juga ya, Bruder ya. Iya, karena juga yang memang ada banyak masalah selain daripada ya, kalau sudah ada biji-bijian atau apa, Hmm. eh, airnya juga yang harus diperhatikan karena Oke, kadang-kadang baik-baik. sulit juga aksesnya untuk air. Nah, itu dia ya, karena air juga masih sulit ya. Nah, berharap nanti kerjasama bersama dengan Rotary yang akan datang ini akan tetap berkesinambungan ya, pastinya akan seperti itu. Nah, seperti di Cilina sampaikan, kepengennya nggak berhenti sampai di sini, akan terus karena ini kebutuhan untuk sekolah berkebun itu masih dibutuhkan ya. Oke, Bruder, satu pertanyaan lagi. Di BLK dan Bosko aja itu apa aja? Pembelajarannya apa saja sebenarnya macamnya, jadi ada bikin mebel. Kalau bikin mebel gitu kayaknya di sana banyak kayu gitu ya. Betul ya. Tapi kami Oke. juga sudah mulai mulai bergerak dalam bidang bambu karena itu Mhm. yang lebih kayu yang lebih ramah Oke, baik. lingkungan dan Iya iya. lebih mudah setelah 7 tahun sudah bisa dipanen ya, 5 tahun. So maka ya itu mebel kayu ada juga sepeda motor. Oh, eh, anu, bengkel mesin mesin gitu ya. Ya, Oke. betul. So, Mm-mm. kami itu yang keterampilan yang kami bawa Mm-mm. supaya tidak bersaing dengan pemerintah, karena Mm-mm. pemerintah sudah punya kursus untuk jahit dan Oke. lain-lain seperti itu. Masak gitu. Ya, Mhm. maka kami masuk ke yang Mm-mm. agak agak jarang karena lebih mahal kan. Contohnya yang kelistrikan, karena Mm-mm. listrik sudah mulai masuk di desa-desa. Mm-mm. Mm-mm. Dan Maka itu diberikan secara cuma-cuma atau berbayar ya, Bruder? Dulu waktu kami mulai itu cuma-cuma, Cuma-cuma. tapi Mm-mm. kemudian kami lihat bahwa tidak dihargai ya. Dan Ya, betul betul. itu sebabnya kami Ya, sudah mulai membuat minta ada sumbangan juga dari keluarga supaya setidak-tidaknya ya. betul. Mm-mm. Untuk ke depan jadi lebih baik lagi seperti itu ya. Nah, dan itulah sekelumit cerita, sebenarnya belum panjang lebar, tetapi sekali lagi peran Rotary di PLK Don Bosco itu benar-benar punya peran yang luar biasa. Nggak cuma itu, dan Bruder sendiri sebagai Rotarian juga ternyata. Nah, ini yang membedakan ya, Bruder ya. Saya sendiri saya bangga juga menjadi Rotarian, Bruder. Nah, karena itulah dengan cara apa yang bisa kita lakukan ya untuk membantu lah paling tidak seperti itu ya, Bruder ya. Baik, Bruder. Apa yang mau disampaikan kira-kira sebelum kita menutup di perbincangan ini? Ya, Bruder boleh ada sesuatu hal mungkin? Iya, yang saya melihat sebagai sifat
yang saya menemukan di dalam pertemuan-pertemuan baik di Filipina atau di sini dari Rotary International adalah yang kemurahan hati kita dan peduli pada sesama, khususnya yang tidak beruntung. So, maka pada saat ada bencana di berbagai tempat di Indonesia dan kebutuhan-kebutuhan khusus untuk tempat yang terpencil atau yang tidak begitu terjangkau oleh situasi, oleh bantuan dari pemerintah atau yang lain-lain, itu semua didukung dan diperhatikan, polio dan hal-hal seperti itu mengurangi yang penyakit adalah suatu sifat dan suatu sikap yang sangat dipuji karena kita forget self supaya yang lain bisa juga sama-sama terangkat supaya kita punya bukan saja dampak yang positif pada lingkungan yang dekat kita, tapi juga pada lingkungan yang membutuhkan, yang tidak beruntung seperti kita. So, maka untuk Rotarians yang ada di distrik kita ini, terima kasih atas semua bantuan dan semua kegiatan kita yang untuk membantu yang ada dalam kesusahan. Betul. Aduh, Bu Nur Eprom luar biasa banget ya. Ada sebuah kepedulian, dan ada hati di situ untuk membawa Sumba Tambolaka menjadi lebih baik lagi. Nah, berharap dari Rotary Club Sumba Tambolaka dan sekitarnya di situ juga akan bersama-sama tetap bersatu padu untuk membawa Indonesia jadi lebih baik lagi. Bruder, terima kasih sekali atas waktunya dan thank you banget buat kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kesempatan lain.